لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين وجميع العلماء وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا khususnya Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman Teluk Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan mengambil pelajaran dari seorang al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddis Al-Wa'iz Al-Qudwah Syekhul Islam Al-Ustadz Abu Utsman Said bin Ismail. Al-Imam Abu Utsman Said bin Ismail Ibn Sa'id Ibn Mansur Al-Naisaburi Al-Hiri As-Sufi. Mauliduhu sanata 30 wa 200 bi Hiri Birai. Lahirnya pada tahun 230. Jadi sekitar 1200 tahun yang lalu hidupnya beliau ini. Hidupnya 1200 tahun yang lalu. 12 abad. Jadi kita periode kita ini dengan Rasulullah 15 abad. Jauhnya. Jadi dulu Rasulullah lahir, diutus, kemudian wafat, berjalan tahun. Sekarang tahun 1443 baru kita ada. Padahal kita ini nyambung nih dengan Rasulullah, nyambung. Tapi perasaan tuh macam di alam lain. Nah ini, macam di alam lain. Padahal Rasulullah di alam nih lah. Mana tempat Rasulullah? Di Mekah. Yang sekarang saudara-saudara kita berada di sana untuk melakukan ibadah haji. Wafatnya di mana? Di Madinah. Sekarang nyambung kita satu alam. Cuma kadang-kadang berasa macam Rasulullah ini macam di alam yang lain. Maksudnya ini macam bukan di dunia ini, tak. Di dunia ini lahirnya, di dunia ini besarnya, kemudian wafatnya, kemudian digantikan Sayyidina Abu Bakar, digantikan Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, sampai turun sampai sekarang. Nyambung zaman kita, tempat kita. Tapi begitulah kadang-kadang rasanya kok jauh betul ya kita ini dengan Rasulullah ini, macam tak nyambung. Nah ini masalah nih. Jadi ini Al-Imam Abu Utsman Said Al-Hiri, beliau tahun 230. Itu sudah masih dekat sekali dengan Rasulullah waktunya. Jadi ngobrol-ngobrol ini ketemu tabi'in, ketemu sahabat. Kalau ini tabi'in, dia tidak ketemu sahabat. Periode ketiga. Qadima Naisabur li subadil Ustad Abi Hafiz Al-Naisaburi wa kana mujabad dakwah wa kana majma'ul ibad wa zuhad wa huwa lil khurasaniyin nadhirul Junaid
lil Iraqiyin. Beliau ini orang yang mustajab doanya, ya. Orang selalu berkumpul ngaji dengan beliau, orang-orang ahli ibadah, orang-orang zuhud. Nah, beliau ini adalah, ya istilahnya apa kita bilang, dia macam saingannya Imam Junaid. Nah, Imam Junaid itu juga seorang tokoh sufi. Tuwfiya li asrin bakin min Rabiul Akhir sanata thamanin wa tis'in wa mi'atain, meninggal pada tahun 298 bulan Rabiul Akhir. Min kalamihi, termasuk salah di antara kalam hikmah beliau, man ammaras sunnata ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang meramaikan sunnah pada dirinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, maka dia akan mengucapkan hikmah. Ngomongnya ini hikmah, bermutu ngomongnya ini. Siapa yang meramaikan dirinya, baik perkataannya, ngomongnya yang sunnah-sunnah. Apa sunnahnya? Baca doa sebelum makan, setelah makan, nak tidur, habis sholat baca apa, semuanya ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi. Fi'lan juga gitu, ikut Nabi. Amara sunnata ala nafsi, berarti dia selalu mengamalkan sunnah. Perbuatan apa? Macam mana Rasulullah makan, tangan kanan. Macam mana Rasulullah masuk masjid, keluar masjid, hal yang pakai baju. Nah, itu semuanya hal-hal yang remeh, kayaknya remeh, itu tapi dilakukan. Ikuti aja apa yang Nabi bikin dulu. Macam mana Nabi buang hajat, macam mana taharah, macam mana sholat, ikuti saja. Itu orang tersebut kalau mau begitu, maka dia kalau berbicara ini ada hikmah. Maksudnya ini bicara ini berbobot, berbobot, didengar orang, mudah ditangkap, masuk ke dalam hati, itu namanya hikmah. Kalau ngomong satu kata, dua kata, masuk ke dalam hati. Kadang-kadang ada ngomongnya sama dengan orang lain, judulnya sama, yang disampaikan sama, tetapi ketika yang menyampaikan berbeda, maka itu hasilnya akan berbeda. Jadi ada hikmah mengatakan, ma kharaja minal lisan ma kharaja minal qalb wasala ilal qalb, wa ma kharaja minal lisan fahadul adzan. Apa yang keluar dari dalam hati maka dia akan masuk ke dalam hati. Apa yang berasal dari lisan maka dia batasnya cuma sampai di kuping saja, telinga saja, didengar, tak masuk ke dalam hati. Makanya judulnya sama, materinya sama, yang diucapkan sama, tapi ketika yang ngomong berbeda orangnya, maka hasilnya akan berbeda. Tengok yang dari hati yang mana. Siapa yang amar sunnah, orang yang suka mengamalkan sunnah, dia kalau ngomong tek, terasa di dalam hati ini. Hikmah ada. Ngomongnya bermutu bagus. Waman amaral hawa ala nafsi nataqa bil bid'a li qouli ta'ala wa in tuti'u tahtadu. Kalau orang yang sering meramaikan dirinya dengan hawa nafsu, enggak pakai sunnah lah, minum buka pakai tangan kanan gini kan, buka tutup pakai tangan, minumnya geg tangan kiri, ya kan gitu. Minumnya buka tangan kiri, minumnya tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Kadang-kadang kebiasaan makan bakwan, maka bakwan ambek sama lombok, bakwannya kanan, lomboknya kiri. Makan nasi pakai kerupuk, makan kanan, kerupuknya kiri. Kadang-kadang tak ada masalah tuh, biasa. Tapi ada kopi di depan, langsung tep. Anda berarti tidak nyambung dengan Rasulullah, jauh. Kalau orang selalu ingat Rasulullah, ingat Nabi, dia ketika nak makan, dia ingat Nabi. Ketika nak minum, ketika nak jalan, ketika nak apa, ingat Nabi. Oh, Nabi tak gini, Nabi tak gini, Nabi tak gini, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Makan tuh hal penting, tapi slow ya. Nah, apa gitu? Berarti pada waktu itu hatimu tidak ada Rasulullah.
Jadi ada Rasulullah dia tak akan gitu. Nabi pakai tangan kanan mesti gitu. Mesti gitu. Kalau ada tak mangkul dia masa Nabi pakai tangan kanan, aku tangan kiri aja lah, masa gitu? Ya tidak. Dia memang tidak terlintas di dalam hatinya itu. Tidak ada Rasulullah. Pokoknya penting haus minumlah, minum gini aja. Tak ada cerita. Hawa nafsu. Makan juga gitu. Biasa. Heran kadang-kadang. Itu hadirkan Rasulullah di dalam diri kita ramaikan sunnah, dipraktekkan, selalu ingat Nabi. Jangan jadi aku mau makan ingat Nabi, aku mau tidur ingat Nabi, aku sedang belajar ingat Nabi gitu. Bukan ingat kamu, aku mau makan ingat kamu siapa? Pacar dia ngajak hawa nafsu terus. Jadi ada hikmah tersendiri ketika orang suka melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang meramaikan dirinya dengan hawa nafsu, mesti dia ngomongnya bil bid'ah. Maksudnya ngomongnya ini ngomong yang tak bagus. Mesti ngomongnya tak bagus. Tak bagus ngomongnya, jelas. Orang ini kalau ngomong menyanyah, itulah. Itu berarti dia ini tidak suka meramaikan dirinya dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok kebiasaannya macam mana, sunnah Nabi macam mana, dia macam mana. Tapi kalau ngomong pandai, orasinya very good, pandai. Tapi dia jauh dari sunnah Rasulullah. Itu mesti ngomongnya itu tidak berbobot. Waqala al-khawfu minallahi azza wa jalla yusiluka ilaih. Takut dari Allah Subhanahu wa taala itu justru akan mengantarkanmu kepada Allah. Jadi kita takut kepada Allah justru akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sekarang kita takut sama harimau. Kita takut sama harimau. Kira-kira kita tambah jauh atau tambah dekat dengan harimau? Tentu kita tambah jauh. Tapi kalau takut dengan Allah, justru takut itu akan mengantarkan kita untuk dekat, malahan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takut dengan ular, mesti dia menjauh. Mesti dia tambah jauh. Tidak akan justru ketakutan itu mendekat. Aku takut, langsung dia maju ke ular, dia tak ada cerita. Takut dia mesti lari. Tapi kalau takut kepada Allah, orang takut kepada Allah justru mendekat. Itu anehnya di situ. Kemudian wala ujbu yaqta'uka anhu. Ujub itu memutuskan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ujub langsung tak ada cerita itu. Putus habis. Kayak apa rajinnya sholat, kayak apa rajinnya puasa, kayak apa banyaknya infak. Ujub langsung habis. Ketika udah derajat dah bagus, tiba-tiba ujub, merasa langsung macam rasanya sudah hebat, udah bagus, amalnya banyak, ujub itu langsung jatuh lagi, kembali kepada titik nol, bahkan lebih parah lagi ke dalam. Ujub. Kadang-kadang seperti ini tidak diantisipasi. Jadi ngajinya cuma fikih saja, kau harus ini wajib, sholat wajib, puasa wajib, sedekah banyakkan ini. Fikih tok ngajinya. Bagus. Ngaji masalah tasawuf, hati, akhlak nggak dingajikan. Akhirnya iya rajin, tapi ujubnya ini tadi buang, habis semuanya ibadah itu. Ini jadi masalah. Pentingnya ilmu hati seperti itu. Jadi ada hal-hal yang justru merusak ibadah. Udah banyak-banyak ibadahnya ternyata ditengok nol di akhir. Apa tak hatinya busuk, salah, ujub dan sebagainya. Walau ujubu yaqta'uka anhu. Ujub itu bisa memutuskan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Setan apa tak ujub dia? Dia merasa aku ini lebih hebat daripada ada manusia apa? Ujub, dia merasa lebih hebat. Akhirnya sombong, suruh sujud tidak mau.
Wahtiqarun nasi bi nafsika maradun la yudawa. Meremehkan orang lain pada dirimu, di dalam dirimu ada rasa meremehkan orang lain, itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Ayo, meremehkan orang itu apa enggak ujub namanya? Di atasnya meremehkan orang, nah, dia berarti merasakan, aku ini lebih hebat dari dia. Alah, itu kan berarti meremehkan, itu kan dia merasa lebih hebat. Kan ujub. Makanya ujub yang merasa tak ada dia meremehkan, cuma dia merasa lebih unggul dari orang saja. Tak ada meremehkan, yang tak ada. Stop di unggul bersama. Itu aja udah jelek. Ini dia mau diremehkan, dia pula orang. Alah, dia siapa? Ini. Terus engkau hebat, ujub, langsung putus. Tidak ada lagi. Jatuh dia. Hakun liman a'azzallah bil ma'rifah. As-suhbatu ma'allahi azza wa jalla bihusnil adab wa dawamul haibati wal muraqabah. Bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara bagusnya adab. Wa dawamul haibah, dan selalu rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah, dan muraqabah. Jadi orang kalau isinya bahasanya bahasa bersahabat misalnya, kalau nak bersama Allah Subhanahu wa taala itu mestinya harus pertama husnul adab. Adab yang bagus, Kemudian dawamul haibah, ada rasa khauf, rasa takutnya ada terus, jadi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang dah maksiat kan berarti macam mana, tak takut sama Allah, tak ada rasa takutnya, lupa. Wal muraqabah, muraqabah ini apa? Muraqabah ini merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, Allah kemana dia pergi, ke masjid Allah nengok, keluar Allah nengok, kemana Allah nengok. Nah, itu namanya muraqabah. Kalau orang merasa dirinya selalu dipantau Allah, ini bagus. Jadi dia mau ngapa-ngapain, Allah lihat aku. Mau melakukan yang enggak bagus, Allah ngelihat aku. Allah. Jadi perlakuannya itu bagus terus. Jadi Allah terus. Nah, tak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana? Lebih lupa. Jarang muraqabah nih. Diaplikan. Bahkan ketika sholat pun tak muraqabah. Sholat ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi pikiran kemana-mana, hati kemana. Waktu sholat, apalagi waktu naik motor gini, mau muraqabah apa? Waktu naik motor nih, muraqabah. Muraqabah ini apa? Allah melihat saya ini mau kemana nih? Mau belok kemana nih? Mau belok kemana nih? Oh, tempat apa nih namanya nih? Tempat hiburan tuh. Allah nengok aku ke sini. Itu namanya muraqabah. Di luar salat itu pun muraqabah. Kalau di dalam salat apalagi jelas-jelas sedang Allahu Akbar, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus muraqabah. Jelas muraqabah harus. Nah, bukan kadang-kadang kita pas salat aja entah kemana-mana hatinya tidak muraqabah. Apalagi pas menung depan rumah, apalagi tak kemana-mana larinya itu. Wasubatu ma'ar rasul bittiba'i sunnatih waluzumi zahiril ilmi. Sedangkan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mengikuti sunnahnya. Sunnahnya ikutin. Waluzumi zahiril ilmi, dan selalu menetapi zahirnya ilmu. Maksudnya dia konsisten dengan ilmu. Secara zahir ilmu macam mana ini? Orang Islam ya harus sholat. Waktu Ramadan ya puasa. Zakat pas sampai satu nisab ya zakat. Pas zakat fitrah ya zakat fitrah. Dia seorang yang kepingin ini bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, itu yaitu dengan diantaranya dia menetapi zahirnya ilmu. Harus berilmu dan melakukan ilmu tersebut. Jangan jadi orang bodoh. Jangan.
Karena Rasulullah SAW itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Setelah belajar, diaplikasikan. Ilmunya apa? Orang Islam, sholat hukumnya wajib. Ya dilakukan. Ini tak. Dia bilang, sholat itu yang penting ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sudah tak pakai ilmu lagi, fikihnya apanya tak dipakai. Merasa ingat saja dah cukup dan sebagainya. Jadi semuanya pakai batin. Jadi ilmu kebatinan, sholatnya di batin, ibadahnya batin. Diam aja nih. Kau nak surganya surga batin juga lah nanti. Masuk surga batin. Kau masuk surga, kau gini aja. Masuk surga padahal di neraka. Semua nak pakai batin. Harus mengikuti ilmu secara syariat ini dilakukan. Nah, Rasulullah SAW orang yang paling mulia, paling soleh itu pun tetap sholat, tetap puasa. Ini nak sok-sokan orang ini, dah dekat sama Allah, tak ada sholat lagi. Entahlah pun ada juga aliran macam gini dekat tempat-tempat kita. Heran juga. Itu karena apa? Kebodohan. Ikut-ikutan, tak pakai ilmu. Jadi langsung belajar ilmu hakikat. Tak pakai syariat lagi. Waduh. Itulah yang menyebabkan kesesatan. Akhirnya orang sufi divonis sesat semua. Padahal orang-orang yang bodoh-bodoh itu tak paham. Akhirnya orang lain kena vonis juga. Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu hari didatangi oleh semacam cahaya gitu. Kata dia, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Ya Abdul Qadir, aku ni Tuhanmu." Kau sekarang ni sudah bagus, kamu sudah tinggi dan kau tak perlu solat lagi, tak boleh ibadah lagi, tak usah. Kau sudah dekat, kata Sayyidina Abdul Qadir Jilani, kata dia. Tak dijawab sama dia, diambilkan sandal, dilempar. "Pergi kau, laknatullah," kata dia. "Pergi," kata dia. Tak pakai mulut jawab, pakai sandal, lempar. Adalah pula kau bilang aku dah dekat sama Allah, suruh tak usah solat lagi, tak usah apa. Gila, ngaku-ngaku Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis kau, katanya. Langsung. Jadi yang nyuruh tak solat itu iblis. Itu terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ini orang yang memang makamnya betul-betul tinggi, Sultanul Auliya. Jadi dia tidak mudah tertipu oleh iblis. Datang, kau dah soleh, dah bagus, tak usah solat lagi, tak perlu, dah nyambung sama Allah dah, tak usah, cukuplah kau diam gitu, ingat ini dah, sudah cukup, masuk surga lah tuh. Kalau orang-orang bodoh tak pakai ilmu, gampang dibelokkan oleh iblis, gampang. Ini iblis dia nak nyesatkan Syekh Abdul Qadir Jilani pula, kata dilemparlah kau pakai sandal. Jadi besok kalau ada orang nyuruh jangan sholat, lempar aja pakai sandal. Iya, jangan sholat, tak boleh sholat, ambil sandal, lempar aja kau. Apa pula orang jangan sholat kau bilang, betul sih. Lempar aja. Ya sandal Swallow lah, sandal mahal-mahal nanti diambil dia pula, sayang. Sandal jelek-jeleknya. Wasuhbatu ma'al ahli wa suhbatu ma'auliya illahi ta'ala bil ihtiram wal khidmah. Bersahabat dengan wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan bil ihtiram wal khidmah, dengan memuliakan. Kalau ada orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu, macam mana kita bersikap dengan mereka? Nomor satu bil ihtiram, muliakan mereka. Muliakan dengan apa? Macam-macam lah. Dengan perilaku, dengan sopan santun, dengan lisan, dengan melayani apa, namanya memuliakan. Pandailah, mas yang dimaksud memuliakan itu luas. Kemudian wal khidmah, yang kedua yaitu apabila kita
bersama atau menghadapi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan khidmah. Khidmahnya apa? Kita ini bantu dia, melayani dia, apa kebutuhannya ini kita bantu khidmah, lillahi taala, bantu. Nah, itu dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Muliakan, ini dibalik wali Allah dihinakan, bukannya di khidmah, dilayani, dibantu, malah direpotkan. Aduh, malah dimusuhi. Mestinya dihormati, malah dimusuhi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka akan tabuhkan genderang perang kepadanya. Jangan sakiti wali Allah, diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wasubadu mal ahli wal waladi bi husnil khuluq, sedangkan bersahabat dengan keluarga dan anak yaitu dengan bagusnya akhlak. Bergaul dengan anak, dengan keluarga dengan bagusnya akhlak. Kita cuma ini kadang-kadang kita ini tak pakai akhlak. Mentang-mentang dengan anak sendiri, dengan bini sendiri nak lempang-lempang lah. Anak sendiri tiap hari marah, dihabis-habiskan. Mentang-mentang anak sendiri, istri sendiri. Kalau dengan istri orang tak berani, dia nak marah, jangan macam-macam suami dia datang bawa parang nanti. Kata istri sendiri dihamun dia. Tak gitu. Orang bersahabat, masya Allah, bersahabat dengan keluarga itu dengan husnul khuluq. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebagus-bagus kalian ini adalah orang yang paling bagus dengan keluarganya. Sebagus-bagus kalian, kata Rasulullah, orang yang bagus pada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling bagus dengan keluarga aku. Maka kadang-kadang kita ini masya Allah, kalau dengan orang lain sopan, santun, bagus. Dengan orang bang, kanan kiri tetangga, kawan, tempat kerja ini tempat bukan main, bagus, ramah, baik. Kena dengan bini sendiri, anak sendiri, macam harimau lapar. Waduh, jadi orang kau baik di dua rumah, bukan main baik bang, balik macam harimau. Padahal kata Rasulullah, sebagus-bagus kalian ini orang yang paling bagus dengan keluarganya. Ini semuanya punya keluarga semua, tapi yang paling bagus dengan keluarganya siapa? Kadang-kadang gitulah, lupa. Sebenarnya orang yang paling harus dibagusi itu orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita. Itu paling dibagusi. Yang tiap hari ketemu. Cuma mungkin karena kebosanan atau tak tahulah apa sebabnya. Itu kita perlu ingat lagi, balik lagi. Itu cara orang bergaul dengan keluarga, harus dengan akhlak yang bagus. Kita berakhlak bagus bukan dengan orang lain saja, dengan keluarga lebih, karena kita bareng terus. Mulai kecil sampai besar, sampai tua, sampai mati bareng. Wa subhatu mal ikhwan bidawamil bisi wal imbisati malam yakun isma, sedangkan bersahabat dengan kawan-kawan, bersahabat dengan kawan-kawan, saudara-saudara, yaitu dengan bidawamil bisyr, dengan selalu apa kita bilang nih, wajah berseri, dengan wajah yang berseri. Kemudian wal imbisat malam yakun isma, jadi enak, bergaul yang enak, bergaulannya enak, tapi jangan ikut-ikutan selagi itu tidak dosa. Kalau sampai dosa, tidak usah ikut-ikutan. Ada orang mabuk, senyum aja dia, senyum. Kawan dia mabuk, yuk mabuk, senyum. Tak usah. Maksudnya nih, kalau dosa ya kita jangan ikut-ikutan. Wasubatu mal juhal, terakhir. Wasuhbatum al-juhal bid-du'a ilahum warahmati alaihim wa ru'yati ni'matillahi ta'ala alaika an afaka mimma ibtalahum bih. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang bodoh, kadang ini susah kalau bergaul dengan orang-orang bodoh, tak paham macam mana yang betul cara kita menyikapinya. Yaitu berdoa ilahum, pertama dengan mendoakan mereka, doakanlah ya Allah. Namanya orang bodoh ini susah, pokoknya gini sudah,
Ilmu tak ada, tapi debat orang-orang besar, orang-orang menyalahkan sana, nyalakan sini. Kau ni masih bodoh, tapi kau ni baru aja nih macam meme berapa kali ada ini langsung kau nyalakan sana ibaratnya. Padahal kau ni masih bodoh. Caranya gimana? Bidu'ailahum, didoakan. Berdoakanlah semoga kau ni dapat hidayah, mau belajar yang betul, jangan ikut-ikutan yang salah. Warahmati alaihim, dan mengasihi mereka. Kasihan. Sebenarnya kasihan kadang-kadang ada orang-orang yang sebetulnya dia ini punya niat yang bagus. Punya niat yang bagus dia ini, cuma dia salah karena kebodohannya, ya. Akhirnya dia macam kita bilang nih, ya macam tersesat lah. Macam tersesat. Sebetulnya niatnya bagus. Tapi karena kebodohannya dia mudah terombang-ambing. Niat yang tidak disertai dengan ilmu, akhirnya begaduh sama orang, macam dah pintar-pintar sangat dan nyalahkan ulama. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Aduh, kau ilmu setebal apa, setinggi apa, kau ni masih belum punya apa-apa lagi. Wa ru'yati ni'matillahi ta'ala 'alaika annafaka mimma ibtalahum bih, dan engkau harus melihat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Kau harus lihat, kau harus bersyukur. Allah tidak mencoba dirimu seperti Allah mencoba mereka. Kadang-kadang orang tuh itu cobaan bagi mereka. Untung bukan aku yang macam mereka ini. Untung, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu, bukan aku yang jadi mereka itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.